Dimanapun Anda berada, kembali lagi kita ke lokasi pertanian. Dan kali ini kita sedang ada di Kota Tarakan. Dan kita melihat di sini ada pertanian atau perkebunan buah kates. Kali ini kita bersama dengan Erik ya? Iya. Erik ini adalah pengelolanya, masih muda. Umur berapa sekarang, Erik? Sekarang umur 17. Wih, masih muda sekali. Iya, siap. Wih, luar biasa Erik. Erik sekolah? Iya, masih sekolah. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Jadi kata orang tuanya Erik ini banyak yang terlibat ya di kegiatan memelihara pepaya ini ya. Siap. Oke. Kita boleh Erik jalan-jalan ke dalam terus nanti kita tanya-tanya. Ayo, silakan. Mantap. Wah, Erik kelas 6 kelas SMA kelas 11 ya? Kelas 11 dan di sini mengembangkan berbagai macam tanaman dalam satu lahan. Tapi yang paling dominan di sini pepaya ya? Siap. Ini umur berapa nih, Rik? Ini sekitar 1 tahunan. Wah, sudah 1 tahun. Ya. Itu mulai berbuah umur berapa kemarin, Rik? Ini berbuah mulai umur 6 bulanan gitu. 6 bulan sudah mulai ada dipetik buahnya ya? Dipetik, ya. Wow, luar biasa. Jadi selama 6 bulan ini Erik panen duit terus ini. Iya, siap. Wih, mantap, Rik. Jadi kan kita tahu ini salah satu pepaya yang paling diminati ini adalah jenis California kan ya, Rik ya? Betul sekali, Bang. Oke, kita mulai dari persiapan lahan. Ini Erik kemarin perlu dicangkulkah ini atau cuma membuat paretan dulu? Jadi pas awal pembuatan ini, pas sebelum masa tanam, dibersihkan lahannya melalui pembakaran lahan dulu. Dirintis, disemprot, setelah itu dibuat parit untuk menyalurkan air agar tidak tergenang airnya kan tentunya. Setelah itu baru di bagian bedengannya itu dicangkul-cangkul atau digemburkan tanahnya terlebih dahulu, sehingga nanti kalau misalnya ditanam pokoknya itu tidak akan mudah mati gitu. Oke, mantap. Wah, ini penjelasannya lengkap banget, Erik. Jadi semakin yakin saya kalau Erik memang betul-betul terlibat dalam tanamnya sampai buahnya seperti ini, Erik. Luar biasa. Umur 17 tahun ya. Jadi kelebihan Erik di sini dibandingkan warga lain sehingga tanaman pepayanya ini lebih subur, ini mungkin juga dari kotoran atau pupuk organiknya, Erik ya? Iya, pupuk organik tentunya salah satu penunjang utamanya itu, Mas. Waduh, luar biasa. Pupuk organik kalau kita lihat, boleh Erik kesini, Erik, kita lihat. Ini tanahnya ini hampir dibilang kotoran ayam semua ya atau apa ini? Sebenarnya ini, Mas, cacingnya banyak loh. Nah, iya. tuh. Ini sudah sebenarnya tanahnya nih kualitasnya kurang baik. Loh, Cuma karena efek pemupukan terus menerus, makanya tanahnya ini menjadi gembur, subur. jadi boleh saya simpulkan ini sebenarnya lahan gersang awalnya ya. Ya, betul. Lalu kemudian dengan pengolahan Erik dan keluarganya gitu ya, Erik ya. Ya, betul. Jadi kemudian bisa membuat lahan yang gersang ini bisa menjadi sesubur ini, dan buah-buahnya tuh, waduh, ini masih, kalau menurut perkiraan Erik sendiri ini masih berapa lama nih, Erik? Masih berapa bulan bisa berbuah terus kalau seperti ini? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, sekitar bisa mencapai 3 tahun atau 2 tahun lagi. Wow, wah, luar biasa. Jika dilakukan pemupukan secara terus menerus. Dan Erik di sini tidak hanya menanam cabai ya, di sini ada jahe, dan jahe juga kualitasnya sangat bagus, tumbuhnya sangat bagus. Ini jahenya sudah ada yang dipanen, Rik? Sudah hampir 6 bulan. Yang jahe belum dipanen, rencana bulan 12. Bulan 12 karena itu mahal-mahalnya ya, Rik ya. Mahal. Oke. Nah, terus kemudian perawatannya nih, Rik. Ini kan kita mau berguru sama Erik ini. Kita kan masih mau belajar dari Tanjung Selor nih, Rik. Jauh-jauh dari Tanjung Selor ke sini nih kita mau belajar sama Erik ini. Ya, Bang. Perawatan yang paling berat untuk pepaya jenis ini gimana sih, Rik? Menurut perawatan paling berat pepaya ini ya salah satunya ya modalnya itu, Bang. Modal di mana? Modal usaha, modal pertamanya itu, Bang. Karena karena dalam usaha pepaya kita tuh membutuhkan ekstra modal. Misalnya pupuk. Dalam pupuk saja satu karung itu organik itu 35.000 di Tarakan ini. Jadi kotoran misalnya ayam itu? Iya, peternakan untuk pupuk organik. Nah, misalnya kalau kita menanam 30 pokok saja, 1 bulan kita bisa menghasilkan sekitar 5-6 karung pupuk organik. Jadi itu kita lakukan terus-menerus secara 6 bulan tanpa pemasukan dari ke atas ini. Jadi kita harus ekstra modal terlebih dahulu gitu, Mas. Baik.
Sementara Erik menanam pepaya ini berapa pokok kalau kamu perkirakan kira-kira berapa? Total semuanya. Secara kuantitas ini sekitar 150 pokok. 150 pokok. Wow. Dan sekitar 100 pokok lagi masih dalam masa pertumbuhan. Belum berbuah. Belum dipanen. Mungkin baru 4 bulanan atau 3 bulanan gitu ya. Siap. Baik, luar biasa Erik. Ini saya nggak bisa berkata-kata, Erik di masa mudanya sudah menjadi pionir gitu ya untuk menanam pepaya jenis California di sini. Di tantangan pertama di awal tanam ini kata Erik ini penggunaan pupuk organik secara terus-menerus. Iya. Ini dipengaruhi dengan kondisi lahan yang gersangkah atau gimana? Betul sekali Mas. Jadi ini dipengaruhi oleh kondisi tanah yang kurang baik sehingga perlu ekstra dalam pemupukan. Gitu. Ya. Kalau misalnya tanahnya memang subur ya mungkin paling tidak seintens ini pemupukannya gitu ya. Betul sekali. Kalau dari obat-obatan kan pasti ada jenis hama pengganggu gitu ya. Betul. Pestisidanya seperti apa? Berdasarkan apa yang telah saya lewati, berbagai jenis pestisida yang masih pernah saya beli di toko obat masalah pertanian seperti saya kurang ingat namanya. Itu untuk daunnya kah atau buahnya? Itu untuk daun dan buah Mas. Itu buah biasanya diserang sama apa biasanya? Sama lalat buah? Ya betul, diserang dengan lalat buah. Daunnya biasanya diserang dengan semut, dengan kutu putih. Apa pengaruhnya kalau misalnya kutu putih itu menyerang daun? Banyak cerita tentang ini berdasarkan apa yang kita telah lewati. Mereka tetangga juga kan berdasarkan mereka mengatakan itu berasal dari semut. Berasal dari semut, kemudian ada kutu putih itu. Iya. Atau berasal dari macam kondisi cuaca yang kurang baik. Itu kemudian dampaknya seperti apa? Nanti mati kah atau keriting kah daunnya atau gimana? Jadi seperti ini ya. Ini kutu putih ini. Oh, mana kutu putih? Boleh lihat. Oh, ini ya. Nih. Kayak telur gitu ya. Iya. Telur serangga gitu ya. Iya. Jadi kalau dia secara kuantitas dia banyak akan menyebabkan dia akan mati. Iya. Jadi dia menyerang buah dan daun ya? Iya, menyerang itu. Wow, luar biasa. Jadi selain modal di pupuk organik juga modal yang dikeluarkan Erik ini juga di di pestisida itu ya? Pestisida, tapi semenjak berjalannya waktu kami semakin mengetahui apa kekurangannya, apa yang perlu diobati, yaitu kami mensiasati kan inisiatif kami dalam melakukan pestisida agar lebih ramah lingkungan. Nah, apa yang dilakukan itu sehingga bisa lebih ramah lingkungan? Apa pestisida yang dipakai? Berdasarkan apa yang kami ketahui, kami menggunakan deterjen. Oh, gitu ya. Deterjen atau sabun pembersih sunlight yang mampu membersihkan noda-noda putih atau kutu putih tersebut. Ya, dan hasilnya luar biasa ya, bagus ya. Luar biasa. Oke, ini ilmu yang saya dapat banyak banget dari anak muda 17 tahun masih sekolah kelas 11, luar biasa, Rik. Kita boleh jalan-jalan lagi nggak, Rik? Boleh, Bang. Waduh, luar biasa. Terus dalam sekali panen dengan usia hampir 1 tahun, sudah 1 tahun ya? Iya, 1 tahun, Bang. Ini apa namanya? Berapa kilo didapat dalam sekali panen? Ini kayaknya ton sudah ya? Kayaknya kalau kiloan nggak tahu, Bang. Oh gitu. Karena kita di sini hitungnya bijian. Berapa biji dalam sekali panen? Dalam 1 hari bisa sampai sekitar 30 biji. 30 biji ya? Ya. Waduh, luar biasa. Itu tergantung dari kondisi buah tersebut juga. Ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil. Rik, kalau kamu punya hitung-hitungan, bisa nggak kamu jelasin di umur berapa modal-modal yang sudah kamu keluarkan di awal itu selama 6 bulan pupuk organik itu sudah mulai tergantikan? Jadi pada awal pembibitan hingga akhir panen atau masa mulai panen, jadi sekitar ini tergantung dari kuantitas dari jumlah pokok yang akan ditanam juga, Bang. Kalau yang sekarang ini dari 100 pokok ini? Misalnya ini 100 pokok ini
Kalau diperkirakan sekitar mungkin sekitar ada 5 juta lah bang. Enggak, umur berapa sudah mulai kembali modal tuh maksudnya? Di umur berapa tanamannya? Oh, sudah mulai kembali modal gitu maksudnya? Kembali modal. Nah, di umur berapa? Ini kan sudah 1 tahun nih. Oh, ini sekitar umur 9 bulan lah, 9 bulan, berarti ini sudah kembali modal ya, Rick ya? Luar biasa. Jadi sekarang ini tinggal mengeluarkan modal sedikit untuk terus memastikan tanahnya ini terus subur ya dengan pupuk organik. Betul, Bang. Pupuk kimia sejauh mana penggunaan pupuk kimia di lahan pepayanya Erik ini? Untuk sekarang kami tidak menggunakan pupuk kimia. Luar biasa. Itu karena membuat lahan jadi gersang ya gitu ya. Tapi ada waktunya, mungkin 2 bulan sekali kami menggunakannya, Bang. Baik, Erik, luar biasa. Ini boleh saya sebut ini adalah sebenarnya buah organik loh, Rick. Jadi sebenarnya kalau mau dapat sertifikat sebenarnya ini certified as organic fruit. Jadi ini bisa disertifikasi sebagai buah organik kalau menurut saya sih. Ya, tapi nggak tahu nih dari dinas pertanian gitu ya. Jadi nggak akan khawatir buat sobat survivor yang mungkin jalan-jalan ke tempatnya Erik yang ada di Jembatan Putih Juwata Laut ya, Erik ya, untuk bisa mengkonsumsi buahnya karena tidak secara intens menggunakan pestisida yang berbahaya gitu ya. Dan juga pupuk kimia. Mas Erik atau Bang Erik atau Erik ini masih muda sekali ini sangat bijaksana dalam mengelola lahannya sehingga bisa ramah lingkungan seperti yang disampaikan tadi. Baik, di usia Erik 17 tahun ini apa cita-citanya nanti, Erik? Jadi cita-cita saya menjadi seorang pelaut, Bang. Wah, kok malah pelaut gitu? Dari darat kok ke laut gitu? Apa yang membuat kamu tuh pengen melaut? Nanti nggak bisa nanam pepaya lagi loh? Nggak apa-apa, Bang. Kan bisa di kapal. Betul. Nanti kita ada menyiapkan atau karyawan seperti apa? Wah, ini pikiran cemerlang ini dari Erik ini. Jadi pelaut sekaligus pengusaha gitu ya. Jadi pelaut itu memang passionnya. Dan juga untuk terus menopang perekonomiannya, usaha tetap jalan dengan sistem bisnis yang tepat, yaitu menggunakan tenaga kerja gitu ya. Iya, Bang. Untuk membantu juga masyarakat di luar kan, Bang. Erik jurusan apa nih SMA-nya nih kalau boleh tahu? SMA jurusan IPA, Bang. Oh, berarti di SMA 3 ya, Erik ya? Betul, Oke, mantap, Erik. Jadi guru-guru kamu harus bangga nih sama kamu nih, Erik, karena kamu bisa menjadi contoh untuk anak-anak di luar sana. Sementara anak-anak di luar sana dengan segala mungkin banyak aktivitas yang kurang sesuai, tapi Erik memilih untuk berkebun di sini dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Erik masih sekolah online ya, Erik ya? Ya, masih sekolah online, tapi rencana akan tatap muka. Dalam waktu dekat ya? Iya. Ya, Erik, saya juga guru loh, Erik. Iya, beneran, guru SMA juga. Jadi karena saya tahu di sini mungkin Erik ke depan kita akan terus berkolaborasi, Erik ya. Ya, karena saya di Tanjung Selor, jadi nanti mungkin saya akan jalan-jalan ke sini, banyak yang mungkin bisa dibagikan. Rik, ada nggak buah yang bisa kita panen dan lihat hasilnya, Rik? Pengen makan saya. Ayo kita ke sana. Nah, Erik ini ganteng, muda, pasti banyak yang tertarik sama Erik. Tapi tunggu dulu, Erik mau jadi pelaut. Mau cari uang yang banyak dulu, mau menikmati passionnya dulu sebagai seorang pelaut ya. Dan saya yakin itu bisa tercapai. Ini sudah memenuhi kriteria masak bagus nggak nih kalau gini, Rik? Kalau ini sebenarnya masih agak mengkal, Bang. Tapi kalau sebenarnya nanti malam nih udah masak. Oh, cepat ya masaknya, Rik ya? Cepat, Bang. Rik, ya ini soal harga, Rik ya. Mungkin ada bocoran sedikit. Kan biasanya fluktuatif ya, naik turun ya harganya ya. Betul. Untuk saat ini boleh nggak kasih bocoran harga per kilonya berapa sih, Rik? Kalau kami nggak tahu, Bang, ya masalah per kilonya, tapi ini kalau kami dibeli oleh tengkulak itu sekitar 1 biji dia, Bang, per biji. Oh, per biji. Iya. Dia kalau standarnya itu 6.000, Bang. 6.000, baik, Rik. 6.000 satu buah. Iya, siap. Wow. 6.000 satu buah. Tanjung Selor itu sampai 15.000 loh, Rik. Ya enggak, itu mungkin sudah di pasar kan, Rik. Ya. Ada tengkulak juga pengen untung gitu, pedagang pasar juga untung gitu. Dan Erik juga nggak terlalu dirugikan. Gini, Rik, saya pengen beli berapa ya? 4 deh, Rik. Pilihkan yang terbaik menurut Erik gitu. Ya bolehlah, ini salah satunya kayaknya ini bagus ini. Nah, Rik, katanya yang buah yang lonjong itu yang jauh lebih disukai. Kenapa? Ya betul, yang lonjong tuh lebih disukai karena pertama bentuknya tidak makan ruang gitu ya. Iya, betul, dia makan ruang.
Kalau biasanya yang bulat itu cenderung kayak apa ya? Dia Tipis ya? Tipis, betul, tipis. Dalamnya tuh ruang dalamnya tuh lebih besar dia. Jadi dagingnya itu agak tipis dia. Kalau ini nih agak tebal dia. Untuk pemilihan biji, apakah Erik menggunakan benih turunan atau dari kemasan biasanya? Kalau yang ini kemasan memang. Oh, kemasan, memilih kemasan ya. Pertimbangannya apa kemarin, Rik? Pertimbangannya yaitu takutnya misalnya kalau ditanam nanti yang berbuah atau tidak, maksudnya kalau yang ditanam nanti takutnya ada yang jantan, ada yang betina. Jadi ada yang berbuah, ada yang enggak gitu. Oh gitu, jadi kalau yang dari benih itu dipastikan lebih dominan ya, betina. Betina, jadi baik. otomatis akan berbuah semua. Oke, itu masuk akal dan terima kasih buat masukannya, Rik. Oke, jadi saya nggak akan ragu untuk ngambil buah kemasan kalau gitu ya. Karena banyak yang selalu memikirkan dari segi harga benihnya gitu kan, Rik ya. Betul. Waduh, ini benih ya hebat juga berarti ya, mereka yang jual ya, mereka tahu betina dan jantan gitu ya, Rik ya. Oke lah, Rik, kalau gitu kita ambil lagi. Saya mau ambil berapa ya? 8 boleh, Rik? Boleh. Boleh, 8 buah. Oke, ini memang sudah waktunya mau panen kah atau? Ya, sudah waktunya mau. Tapi maksudnya nggak ada ikatan dengan tengkulak kan? Nggak ada. Oh, mantap lah kalau gitu. Kita ambil 8 buah. Oke, yang layak panen. Oke, luar biasa Sobat Survivor, kita borong buahnya Bang Erik. Misalnya kalau kayak gini nggak diambil ini. Atau turun ini, sudah nilainya ya? Biasanya dia harga setengah, Bang. Oh gitu. Ya, misalnya dia ambil. Kalau sudah ini apa nih? Supaya tidak seperti ini gimana harusnya? Dia nggak boleh di asal tarik ya. Oh, harusnya diambil dari batangnya tadi ya? Dia harus pelan-pelan gitu. Oh gitu. Oke. Baru-baru juga yang saya dapat ini informasi-informasi unik ini, dan Erik ini memberikan info yang banyak sekali. Kalau saya harus bayarnya, harusnya bayarnya mahal ini, Rik. Kamu memberikan informasi yang ilmu yang banyak sama saya nih. Sobat Survivor, 100 pokok di sebelah sini, dan kita masih lihat di sebelah sana itu ada yang masih belum panen ya, Rik ya? Iya, belum. Nah ini kita pengen kembangin, makanya saya pengen belajar, tapi dari Tanjung Selor kok, Rik. Jadi bukan saingannya Erik. Oke, ibunya boleh saya tanya-tanya sebentar? Oh gitu. Oke lah kalau gitu. Erik anaknya hebat loh, Bu, luar biasa, dia menjawab pertanyaan dengan sangat bagus. Oke, ini calon-calon pelaut yang saya yakin bisa sukses ke depannya, terutama juga bisa sebagai pengusaha ke depannya. Nah, saya enggak perlihatkan wajah ibu, tapi saya ke buahnya langsung aja ya, Bu ya. Ini jenis apa ini, Bu, kalau boleh tahu? Tapi kok modelnya beda gitu loh, Bu. Oh gini ya, ini besar bulat tapi di atasnya mulai menyerupai California yang pada umumnya ya, maksudnya kayak lonjong gitu ya. Jadi dalam satu. Dia kemarin itu kan satu bibit saja ditanam, beda modelnya gitu, Bu ya. Satu jenis bibit, tapi kemudian ketika ditanam lagi kok buahnya berbeda dengan sebelah sini gitu, Bu ya? Ya, ada juga yang berubah, ada yang lonjong. Padahal satu bibit. Satu jenis bibit. Kalau boleh tahu jenis bibitnya apa namanya, Bu? California. Mereknya? Apa sih namanya Erik yang tahu kemarin? Banyak soalnya merek-mereknya. Erik yang beli kemarin gitu. Oh gitu, Rik ya, gitu ya, Bu ya. Baik, kita masih mengikuti Erik. Saya kesan dulu, Bu ya. Erik luar biasa. Jadi mengerjakan pekerjaan semacam ini bukan mudah, dan kalau kita hanya melihat seperti ini Sobat Survivor, maka tentu kita hanya menganggap wah enak banget gitu. Tapi di satu sisi tentu ini ada perjuangan yang panjang, perlu ada dana yang keluar juga sehingga kemudian bisa mendapatkan lokasi atau mendapatkan hasil semacam ini. Sudah berapa buah, Rik? Udah 5 kayaknya. Udah 5, mantap. Mantap Sobat Survivor. Ini memanjakan mata sekali, hijau-hijau dan organik lagi Sobat Survivor. Anda yang menonton video ini mendapatkan ilmu bertani dari Erik, anak muda berusia 17 tahun, masih sekolah tapi juga sambil berusaha.
Nah ini juga buat adik-adik di luar sana yang mungkin masih bingung terkait gimana caranya mendapatkan penghasilan. Tentu dengan support orang tua terkait modal ya Rik ya. Bisa membuat, dan tidak mesti harus sebanyak ini kayaknya Rik ya. Bang, kemarin kami cuma 30 pokok bang. Dan setiap hari kami bisa panen 5 biji setiap hari bang. Waduh luar biasa. Selalu ada hasil, yang penting selalu dirawat ya. Iya, betul, Saya penasaran sama ini loh Rik. Kenapa nih Rik? Nah ini lubang gini dimakan tupai atau apa nih Rik? Ini kan kayaknya jatuhan ya Rik ya? Kalau ini biasanya kan dia kan di pokoknya udah kematangan bang. Oh gitu. Kematangan terus dimakan burung. Oh gitu. Jadi nggak layak untuk dijual. Oh gitu. Jadi mungkin itu rezekinya burung lah sudah Iya, ya. Betul. Selain burung apalagi yang menjadi hama dari buahnya ini? Siput. Siput. Oh siput. Ya siput semua. Bekicot ya, bekicot. Iya gitu. bekicot. Sebenarnya bekicot dipelihara juga bagus juga sih Rik. Terus apa tadi? Semut ya. Semut itu yang nggak ada toleransi itu, mungkin tetap disemprot dengan sabun biasanya pergi ya. Ada regen. Oh regen. Ya. Itu pun di tanah ya, bukan di buah ya. Iya betul. Oke, kita sudah dapat berapa Rik? Udah hampir malam kayaknya nih Rik ya. Belum. Cukup. Sudah cukup, mantap Rik. Aku boleh bawa separuh deh Rik. Kayaknya kayaknya udah lebih Rik. Mantap. Itu bisa dibawa semua. Bisa bang. Gimana caranya? Wah, luar biasa. Kalau lagi panen itu apakah sambil bawa karung kah atau Ya, keranjang? Sambil bawa karung. Oh gitu. Karena ini dadakan ya Rik ya. Iya. Oke Rik, kita langsung kembali ke TKP. Oke, silakan Rik, duluan Rik. Hari ini kita borong buah pepaya dari Erik. Anda yang ingin mengunjungi lokasi ini sekali lagi itu di Jembatan Putih, Juwata Laut, Kota Tarakan, Kalimantan Utara ya. And as a major, you must be so proud. Jadi buat pemimpin kota ini harusnya bangga punya seorang pelajar muda yang berprestasi di luar bidang bidang akademik seperti ini ya, Sobat Survivor. Ini udah lebih 8 nih Rik. Bawanya gimana nih dia? Oh, plastik kayaknya. Luar biasa Sobat Survivor. Kita borong Sobat Survivor buah pepaya dari Erik. Baik Sobat Survivor, di video selanjutnya nanti ada Mas Bro akan nanya-nanya terkait apa nanti Bro yang mau ditanyakan ke Erik. Mengenai pupuk ya. Pupuk sudah. Apalagi? Boleh lah ditanya-tanya mungkin kegiatan sehari-harinya Erik selain berkebun, boleh ya? Atau next saja ya. Oke. Oke lah Rik, mantap Rik. Baik Rik, pesan-pesan buat anak-anak muda di luar sana apa nih Rik, buat mereka yang masih muda dan masih bingung mau ngapain untuk bisa menghasilkan uang sendiri? Jadi menurut saya, jadi pesan saya, jangan membuang waktu. Selagi waktu masih ada, pergunakan waktu yang ada ini dengan semaksimal mungkin dan terus hidup produktif dengan apa yang kita miliki dan tetap semangat. Oke, makasih banyak Rik. Sukses selalu buat Erik ya. Makasih, luar biasa. Oke, demikian video kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Asian Survivor.